Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kembali lagi bersama kami, Konsultan Indonesia. Dua materi terakhir pada malam hari ini. Untuk malam hari ini, materinya berjudul Perhitungan Biaya Pengecetan Gedung yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pak Kurniawan Ilyas, yang merupakan PPK yang berkompetensi. Mungkin langsung saja kepada Pak Kurniawan. Silakan, Pak. Ya baik, terima kasih. Ini materi yang saya sajikan adalah materi teknis, tapi cukup sederhana. Bisa kita ikuti untuk cara berhitungnya, agar bisa kita terapkan di lingkungan sendiri maupun di lingkungan kantor, di lingkungan keluarga itu sendiri ya. Salah satunya item bagaimana menghitung biaya pengecetan sebuah gedung, ya, sebuah rumah ataupun jenis-jenis bangunan lainnya ya. Kita memastikan berapa kemampuan anggaran, berapa menyediakan anggaran untuk biaya pelaksanaan pekerjaan pengecetan ya. Itu ya, itu yang paling mendasar. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita kembali ke rule-nya, aturannya, yaitu kita menghitung dulu volume. Jadi yang paling pas itu adalah langkah awal adalah kita menghitung volume atau kuantitas di pekerjaan pengecetan. Nah, instrumen hukumnya yang dipakai adalah di Peraturan PUPR nomor 28 2016 dan sudah dicabut di Peraturan PUPR nomor 1 tahun 2020 itu sendiri. Baik, saya buka aturannya. Share. Kita masuk di peraturannya, yaitu Peraturan PUPR yang nomor 1. Masuk di PUPR, masuk di PUPR ini. Nah, ini di Peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 ini tentang analisa satuan pekerjaan. Kalau kita lihat ya di peraturannya ya akan kelihatan ya kalau kita share ya. Ini oke, saya share lagi kembali ya. Nah, ya ini peraturannya ya, peraturan tentang pedoman ya, penyusunan bidang pekerjaan ini. Berarti ini kan sebenarnya mengatur untuk tidak hanya APBD, tidak hanya APBN, tapi APBD juga sebenarnya. Bagaimana menghitung perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, di aturan ini terdiri dari 4 lampiran. Nah, untuk pekerjaan gedung ini masuk di lampiran D ya, lampiran D, yaitu cipta karya ya. Baik, saya buka cipta karya. Nah, inilah. Dan ini ketentuannya tentang cipta karya ya. Cipta karya itu diantaranya perumahan ya sendiri. Jadi kita bisa lihat untuk mengetahui ya analisis satuan pekerjaan. Jadi langkah-langkah yang kita harus lakukan itu kita harus tahu daftar upah dan bahan. Berapa biaya pekerjaannya ya. Nanti kita coba simulasi. Tapi saya lihat di analisanya dulu. Mari kita lihat di analisanya pengecetan ya. Ini cetan ya. Ternyata biaya pengecetan tidak termuat ya di ini. Bisa kita lihat juga di ini di PPR di umum ya. Bisa juga kita masuk di umum. Kalau kita lihat, coba telusuri apakah ada biaya pengecetan sini. Cet ya. Pekerjaan pengecetan sendiri ya. Cuma satu ya rekapitulasinya. Padahal yang kita harus lihat adalah analisa harga satuan pekerjaannya dulu ya. Analisa harga satuan pekerjaan.
Kalau di peraturan PPR nomor 28 2016 ini justru analisa satuan pekerjaannya itu tergambar ya, tergambar. Nah, ya, kita coba masuk ya di pengecetan. Pengecetan. Ya, biaya pengecetan. Tidak ya, tidak mau ya. Kita coba di Mitro ya. Ya, pengecetan ya. Kita cari dulu analisanya. Kurang lebih. Jadi di standar harga satuan untuk analisa satuan pekerjaan ini, kita lihat. Dia masih mencari. Ya, pengecetan. Akan kelihatan biayanya. Oke. Oh, kenapa ini? Padahal dia ada di chat ya. Sangat lama kita menunggu. Jadi biaya pengecetan ini sebenarnya ada di analisa satuan pekerjaan ya. Tapi dia chat ya. Kita pengecetan. Baru malam saya ya ini ya. Kenapa bisa pengecetan? Kita coba ya. Ini maka ya. Benar ini. Divisi pengecetan ini ya, pengikisan, pencucian permukaan dinding lama, pengerokan, pengecetan bidang kayu kalau dia kayu, dan seterusnya ya. Kita lihat dulu ada analisanya. Nah, ini analisa satuan pekerjaan. Jadi kita lihat bahwa biaya pengecetan ini harus memiliki analisa satuan pekerjaan. Lihat lagi. Kalau pengecetan bidang kayu untuk 1 meter persegi, jadi tata cara menghitungnya adalah kita menghitung untuk 1 meter persegi setiap bidang yang akan dicat ya, setiap bidang yang akan dicat. Ini disebut analisa harga satu pekerjaan untuk 1 meter persegi. Misalnya untuk bidang kayu baru, untuk permukaan ya pengecetan untuk 1 meter persegi ini untuk permukaan baja galvanis secara semprot ya. Nah ini kebutuhannya ya, kebutuhan yaitu tenaga kerja, pekerja, tukang cat, kepala tukang dan mandor. Nah kalau untuk di rumah saya kira cukup untuk bukan cukup ya, tepatnya cuma pekerja saja atau tukang cat ya kalau untuk di rumah. Tapi untuk pekerjaan konstruksi ya untuk pekerjaan konstruksi instansi pemerintah, instansi BUMD, BUMN ya, memakai standar ya standar kalau untuk objeknya baja galvanis dengan sistem semprot
Dengan metode perhitungan 1 meter persegi ini ya, 1 meter persegi, ya kelihatan baja galvanis untuk secara 4 lapis. Ini juga untuk baja besi dengan meni besi ya, dengan meni besi dengan perancak. Nah ini akan kelihatan ya untuk misalnya pekerjaan pengecetan 1 meter persegi untuk permukaan baja dengan meni besi dengan perancak. Kalau untuk standar di pemerintah ataupun BUMN, BUMD atau pemerintah pusat dan daerah memakai standar analisa satu pekerjaan ini. Ya. Bahannya seperti meni, pengencer, kuas, ya, perancak kayu. Sama halnya untuk ya demikian ya. Tembok baru ya. Nah ini koefisien ini koefisien standar. Nah, ini sudah koefisien standar ya. Jadi kita akan lihat ya. Ini belum muncul volumenya. Volumenya baru 1 meter persegi ya. Jadi untuk 1 meter persegi berapa biaya yang dibutuhkan ya? Untuk pengecetan 1 meter persegi berapa biaya yang dibutuhkan untuk tembok baru dengan 1 lapis pelamir, cat dasar dan 2 lapis cat penutup. Ini spesifikasinya. Spesifikasi jumlahnya adalah 1 meter persegi. Spesifikasi teknis bahannya adalah baik itu lapis pelamir, cat dasar dan 2 lapis penutup. Ya. Silakan pelamir yang mau dipakai terserah. Ya. Tapi koefisiennya adalah ini. Ini sudah standar untuk mengikuti standarnya ini. Dan untuk pekerjaan misalnya, untuk pekerjaan pengecetan, ya, pelamir bisa kita tambahkan peralatan. Apakah peralatan itu kuas atau apa? Ini peralatan bisa disebut peralatan yang di sini kita tambahkan peralatan manual seperti kuas ya, kuas sendiri ya. Seperti ini kita lihat ya, ada kuas ini ya. Apakah kuas adalah bahan? Kuas itu tepatnya adalah peralatan ya, peralatan manual. Tapi bisa masuk kategori bahan. Jadi ini tata caranya. Baik kita masuk di tata cara perhitungannya. Kita ke menghitung volume dulu. Ya, menghitung volume sebuah bidang yang akan dilakukan pengecetan. Ya. Baik, saya kita hitung volume dulu. Nah, saya buka hitungan Excel-nya ya. Nah, saya kasih ilustrasi ya, ilustrasi. Ada 2 contoh kasus ini. Misalnya ukuran bangunan 3x4 ya, atau bidang yang akan dilakukan pengecetan ya. Tinggi dindingnya 3,2 meter ya. Pintunya 1 buah pintu swing ya. Nah, kita harus kurangi ya, kita harus kurangi kusingnya ya. Kan kusingnya kita tidak cat. Misalnya kita ingin cat sebuah bangunan beton. Kalau kusing kan tidak dicat lagi ya. Kalau toh juga dicat ada hitungan sendiri. Tapi kita harus melakukan pengurangan. Jendela misalnya ya, juga 1 buah, ukurannya jendela misalnya ya kita ukur ya jendelanya 0,8 meter ya. Kalau di senti 0,08 senti gitu. Jadi
Itu kita lihat ya 0,8 dengan ukuran ya, dengan kali ya, kali. Nah, kita tentukan volumenya. Kita tentukan volumenya. Bagaimana cara menentukan volume? Yaitu ini rumusnya ya. Luas dinding ini ya, luas dinding ada 4 sisi, maka rumusnya adalah 2 dikali ya, 3, 4 ya, 4 panjang kali lebar ya. Lebar misalnya. Dikali 3,2 tinggi dinding ditambah 2 kali panjang dikali 3,2 ya. Jadi 2 kali buka kurung tutup kurung ya, 3,2 tinggi dinding ditambah ya 2 kali ya, lebarnya dikali 3,2 tinggi dinding sama dengan rumusnya adalah ini ya 3,2 kali 4 dikali 2 gitu hasilnya ini. Untuk ukuran luasan panjang ya. Lalu kita masuk di ukuran lebarnya ya. Sama ya. Rumusnya sudah jelas ya. Rumusnya yaitu 3 panjang dikali tinggi dinding, ini tinggi dinding, dikali 2 karena dia 2 sisi ya, 4 sisi. Jadi hasilnya adalah bisa ditambah ya 44 meter persegi ya. Kalau meter lari 2 meter lari ini M ini meter lari ya M1 bisa kita tambah M1. Kalau meter lari berarti hasilnya nanti meter persegi ya. Persegi. Nah, luas pintu ya. Kalau kita lihat luas pintu ya, pintu 1 meter dikali 2,3 gitu. Berarti 1 dikali 1 meter dikali 2,3 berarti adalah 2,3 ya. Pintu. Ini pintu kan 1 buah ya. Buah. Nah, jendela juga ya 1 buah dikali 0,8. Misalnya ya ini misal ya. Misal kalau kita sudah ukur 0,8 kali hasilnya 0,9. Jadi ya, luas tembok yang akan dilakukan pengecetan sebesar seluas 44 ya dari sini 44 dikurang 2,3 ini dikurang 0,9. Jadi luas bidang yang akan dicat itu adalah 41,54 meter persegi. Contoh ya. Jadi untuk kita hitung nanti volumenya, contoh lagi tinggi dinding 4 ya. Panjang dinding 5, lebar dinding 6. Ukuran pintu harus dikurangi ya karena pintu misalnya tidak dicat 1 kali 1,5 berarti 1 meter persegi ya. Ini meter lari ya. Kalau M ini meter lari, ini meter persegi. 1,5 meter persegi. Ukuran jendela ya. Kalau kita ukur ya 0,5 dikali 1 meter adalah 0,5 meter persegi. Nah, untuk menghitungnya belum termasuk jendela pintu, maka kita bisa lihat ya 2 kali panjang kali tinggi kamar ditambah 2 kali lebar tinggi kamar. Ini belum menghitung pengurangannya ini ya. Jadi standar yang menghitung untuk sebuah luasan pengecetan ini menggunakan standar ini ya. Standar ini. Nah, kita coba perhitungannya ya. 41 misalnya 0,54.
Oke. Oh, bukan ini ya. Kita coba di sini. Oh, mana ini yang mau diadu ini? Oh, rap pengecetannya. Ulangi rap pengecetan. Baik ya, saya pindahkan. Ya, ya supaya kelihatan ya. Nah, mula-mulanya untuk membuat perhitungan, setiap perhitungan biaya itu kita harus memastikan, ya saya kasih besar lagi. Tadi yang saya jelaskan adalah daftar upah dan bahan ya, daftar upah dan bahan. Daftar upah dan bahan ya. Apa sih bahannya? Ya, untuk melakukan pengecetan tentu permukaan ya, permukaan bidang yang akan dicat itu harus dalam keadaan halus ya, halus. Nah, kalau dia dalam keadaan halus, maka yang harus diupayakan adalah apa peralatan yang dibutuhkan. Amplas, kuas, cat tembok. Kalau ada besinya pakai meni misalnya, ada vernis kayu, thinner, cat akali misalnya. Nah, harganya berapa? Harganya amplas 5.000 ya. Kuas. Cat tembok, kalau dia hitung kilogram, ya perlu dicatat ya, kalau dia hitung kilogram, berapa kilogram misalnya? Misalnya kita buat ya, nggak apa-apa, kita tambahkan. Ya kalau lembar ya pasti 5.000 ya. Soalnya 5.000 sekian real, misalnya 5.000 ya. Total misalnya. Ibu, kuas per buah ya, per buah kan tidak bisa dibagi ya. 5.000. Nah, cat tembok interior atau eksterior ini misalnya merek apa gitu. Ini per kilogram. Jadi cat itu rumusnya dia per kilogram ya, per kilogram. Bukan per ember misalnya. Dalam satu ember itu kita bisa lihat berapa kilogram misalnya. Misalnya ada 20 ya. Berarti 132 kali 20. Ini untuk harga per ya, 20 kilogram. Berarti misalnya 2 juta ya. Misalnya gitu. Ataupun 10 kilogram ya. 1.300.000 ya, 1.300.000 dengan merek itu. Jadi 132.000 ini hasil sebenarnya pembagian ya, pembagian dari 10 itu ya, 10 kilo ya, 10 kilo. Kalau kita bagi ya, misalnya bagi 10. Misalnya kondisi cat ya adalah 10 ya, 10 ya. Dikali ini harus dibagi ya. Kalau 10, kenapa rumus ini? Jadi misalnya 500.000 lah harga cat ya. 500 itu untuk 500.000.
kita pakai misalnya kenapa 132, ini berarti kalau kali 5 ya. Apa kali 5, 600.000 ya. Misalnya 600.000 nih. 600.000. 1, 2, 3 ya. 600.000. Nah, kalau misalnya catnya 5 kilo misalnya sini. 5 kg ya. Berarti sisa kita bagi saja ya untuk sampai 132 ya. Misalnya bagi 5 misalnya. 120 misalnya untuk per kilo. 5 kilo ataupun kita bisa 10 kilo misalnya. Jadi bukan ukuran ember ya. Kilo berarti per 10. 60.000 per kilo lah. Sendiri ya. 60.000 per kilo. Kali 10 ya 600.000 itu sendiri ya. Kalau dia 10 kilo ya. Jadi itu ketentuannya cara. Nah, untuk pekerja ya, untuk pekerja ini koefisiennya ini, koefisiennya. Ya, tapi kita belum bisa menghitung koefisien ya untuk pekerja. Kita boleh. Kita menghitung koefisien. Nah, dia orang per hari 110 misalnya. Ya. Ini biasanya standarnya di standar upah minimum. Ya. Jadi bagaimana kita hitung dia per jam? Karena kalau untuk per jam pasti kita kasih bagi 7 ya. Jadi pembaginya sebenarnya kalau untuk jam kerja itu ya jam kerja misalnya jam kerja adalah 7 jam. 1 jam itu adalah waktu untuk istirahat. Kita ubah lagi tadi 132 123 132.000 ya. Tuh, itu caranya. Lalu kita masuk di analisa. Nah, kita masuk di analisa. Jadi tetapannya ya, setelah kita tetapkan di daftar upah dan bahan, baru kita masuk di analisa. Nah, di analisa ini kita bisa lihat standarnya ya, standarnya tadi ya, standarnya ya, ini 1 meter persegi ya, pengikisan misalnya. Dikikis, dicat interior. Bahannya, upahnya, upah kerja ya. Nah, kita lihat rap yang di ini kan rap yang pernah saya periksa gitu. Nah, benarkah rap ini? Tentu tidak benar ya. Kalau bicara RAB itu tentu tidak benar. Ini rap yang saya pernah periksa berkaitan dengan sebuah pekerjaan ya. Kebetulan saya. Nah, bagaimana cara menyusun rapnya yang benar? Ya. Kita kembali ya di aturannya untuk analisa ya, analisa satuan pekerjaan ini. Kita kembali di aturan mainnya. Nah, ya tentang pengecetan ya. Tembok misalnya. Harus kembali di sini. Ya, dokumen yang saya dapat tadi adalah dokumen yang secara teknis keliru. Ya, keliru. Jadi langkah yang kita harus lakukan adalah menyusun selain daftar upah dan bahan, itu kita harus hitung dulu analisanya. Analisanya. Karena di analisa tadi yang pernah saya periksa, tidak ada koefisien. Sehingga kita tidak bisa tahu berapa biaya pengecetan untuk 1 meter persegi jika tembok baru. Gitu. Baik, kita coba simulasikan. Ya. Kita simulasikan. Oke, saja. Oke. Kita simulasikan. Ini ya. Ini berdasarkan PUPR itu kan A ya, tenaga PUPR ya.
uraian pekerjaan dulu ya. Uraian pekerjaan ya. Ini salah ini ya, cara menghitung salah. Kita copy saja ya, misalnya ya. Atau kita copy saja semuanya. Ya, sebenarnya cara menghitung salah ini ya, yang dibuat konsultan. Ini ya, ketentuannya adalah uraian ya, uraian pekerjaan apa? Tidak bagus ya. Uraian pekerjaan. Ya, kita copy saja. Saya copy ini. Nomor ya, nomor misalnya ya. Lalu uraiannya apa? Uraiannya setelah masuk di uraian, masuk di kode ya, kode ini kode standar yang dibuat oleh PUPR ya. Kalau kode ini ada atau tidak ada, tidak masalah. Kode terus itu satuan ya, satuannya. Nah kalau untuk pekerja itu satuannya apa? Satuannya orang per hari ya, orang per hari. Termasuk satuan koefisien, harus ada koefisiennya. Koefisien ya, koefisien. Lalu kita masuk di harga satuan ini, harga satuan ya, harga satuan, persatuan ya. Nah, lalu kita masuk di jumlah harga ya, jumlah harga, jumlah harga. Nah, ini kelihatan. Kalau kita ya susun lah padanya lah, susun. Soalnya ya 12 ya. Harga satuan, koefisien. Nah, untuk pengecetan, kalau untuk standar yang ada di apa ya, yang dia untuk kebutuhan bangunan, bangunan kantor seperti milik pemerintah atau BUMN itu dengan satuan pekerjaan itu. Ya. Pekerja harus ada tukang catnya ya, masuk. Ini dipakai, bisa dipakai di kantor ini. Lalu kita kepala tukang mandor ya. Tapi kan untuk pekerjaan rumah ya atau pekerjaan tidak perlu ya. Kodenya kalau di PUPR ini kan L titik satu misalnya. L
0,01. Salah ya. Sudah kita tarik saja. Nah, satuannya dia kalau untuk pekerja ini orang per hari ya. Orang per hari. Oh, koefisiennya macam-macam. Ada koefisien kalau untuk pekerjaan. Ini koefisien ini penting ini. Tidak boleh ditinggalkan ya. Nanti kita akan dapat berapa biaya untuk pekerjaan bangunan dengan volume tadi ya. Volume. Nah, ini kan sudah ada ya. Sudah ada 0,3. Nah, tadi kita lihat kelihatan ya ini. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi tadi harga satuan. Ini orang pekerja, kita lihat di ini. Misalnya tukang. Oh, berarti kita lihat tukangnya. Apakah ada tukang pekerja? Misalnya pekerja orang per hari ya. Sisi kita bilangkan saja. Pekerja sama dengan baru kita ini masuk orang per hari ya. Berarti rumusnya adalah ya 110 ya, dikali saja. Ini harga satuan ya untuk orang per hari dikali 0,2 ini. Berarti 2.200 ya. 200. Untuk pekerja, tukang cat. Tukang cat, ada tidak tukang cat sini? Oke. Kalau tukang, oh tidak ada ya. Berarti kita bisa tambahkan ini. Contoh ini cuma contoh ya. Tukang cat. Tukang jadul. Tukang cat ya. Berarti ditambah saja ya. Tukang cat ya sini. Misalnya. Tukang cat 125.000. Nah, ini kan tukang cat ini. Kita lihat ya. 125.000. Sisa kita bilangkan saja. Tukang cat. Nah, dengan 125.000 per hari. Kita kali saja ya. Sekali. Ini koefisiennya. Supaya harus muncul ya. 7.800. Ya. Kepala tukang. Ini ada tidak kepala tukang? Ada ya, ada. Sama dengan masuk di 135 ya. Dikali saja ya. Di 850 ya rupiah. Berarti kan salah. Lanjut untuk mandor. Ada nggak mandor ini? Oh ada 140.000. Jadi mandor kelihatan bahwa kita kali saja 420 ya. Nah ini sudah kelihatan untuk tenaga kerja. Untuk tenaga ya. Nah, bagaimana dengan lalu kita masuk di bahan ya, bahan. Bahan ya. Bahannya apa saja? Kita lihat ya, standarnya. Bahan pelamur ya. Harus ada pelamir ya. Nggak bisa kalau tidak ada pelamir ya. Pelamir itu fungsinya untuk kerataan setiap misalnya ada yang benjolan sedikit atau lubang, pelamirlah yang menutup itu sehingga jadi rata. Sama juga dengan cat khususnya cat dasar itu supaya
eh, tidak belang-belang, ya, tidak belang-belang. Ini untuk pengecetan. Misalnya peralatan juga ya, peralatan, peralatan, peralatan adalah kuas, kuas atau roll atau kuas. Itu kategori peralatannya. Tapi kan di PPR dia sebut bagian dari bahan, bisa ya. Karena ini kuas ini ya, kuas dengan apakah kategori peralatan mekanis atau tidak di peraturan PPR nomor ini 28 2016 ya, tentang peralatan mekanis dan non mekanis, kuas tidak termasuk ya. Jadi bisa kita masukkan sebagai bahan. Tapi kalau bahan kan untuk dasar itu bisa kita masukkan sebagai peralatan ya, peralatan kerja. Nah, berapa plumber ya, plumber dia tidak ada kodenya, dia kilogram. Plumber ya, KG ya. Kok kalau kuas buah ya, bisa buah, ukuran buah. Kita lihat dulu kuas. Buah boleh. Kita lihat dia punya jenis ya. Kuas, pelitur. Kuas buah ternyata ya. Kalau dia di peraturan PPR 28 ini 2016 dengan 1 2022 ini dia kategori bahan. Sebenarnya dia bagian dari peralatannya. Tidak masalah, bukan soal itu, sama saja ya. Dia buah ya, buah. Kalau kuas ini dia 0,01 nih koefisiennya ya. Kalau kuas koefisiennya adalah 0,01. Berarti kita harus sini masukkannya harga kuas. Oh 15.000. Ya, berarti kita masukkan kuas sini 15.000. Ya, 15.000. Cat penutup misalnya. Ya, kita lihat cat penutup ya. Cat penutup itu cat yang paling di atas ya. Cat cat penutup koefisiennya berapa? Ini contoh untuk nah dia 0,10 ini. Jangan lupa koefisiennya. 10 sama ya. Lalu ya. Jadi kita lihat ya. Nah, kita lihat plumber. Ya, bisa juga kalau tidak ada harga di sini kita bisa buat misalnya plumber ya. Plumber ya. Kilogram dia ya. Per kilo misalnya 35.000 lah atau 55.000.
Bisa begini saja ya. Jadi plumber kita misalnya nih, misal ya. Kita belum tahu harganya juga. Dia per kilo ya. Plumber cat dasarnya. Cat dasar misalnya ini cat dasarnya, ini cat penutup ya, biasanya ini cat penutup, cat dasar lah. Cat dasar. Ya apapun mereknya lah, misalnya ya kilogram. Cat dasarnya taruhlah 62.000 lah per kilogram. 62 ya. Misalnya ini 62. Berarti sisa kita pindahkan saja. Lalu cat penutup misalnya kita ingin supaya dia cantik, ya, kita pakai inilah. Pasti udah. Nah, sisa kita kalikan saja. Ya. Ya, oke. Nah, kalau kuas ya kita kalikan lagi kuas ya. Misalnya agak kuas ya. 150.000 ini. Untuk salah satu bidang dasar ini. Nah, jadi sekarang kalau untuk pemerintah ya kita lihat jumlah ya. Misalnya A tambah B tambah C misalnya ya. Berapa? Berarti kita sisa tambah saja ya. Tambah saja. Boleh kita misalnya 57.000. Nah, bisa juga kita tambah keuntungan ya. Kalau kita lihat di analisanya sini, keuntungan ya. Keuntungan overhead dan profit 15% ya maksimum. Overhead dan profit. Ya, 15 lah. Sisa ditambah saja ya. Over. Jadi gitu. Overhead dan profit. Berarti sisa-sisa kali saja berapa volume misalnya. Volumenya tadi kita sepakat ya. Volume berdasarkan hitungan. Kuantitas ya. Kuantitas. Pas. Berapa ya tadi? Kita lihat di volumenya adalah 41 meter persegi lah. Volumenya bisa. Sinilah volumenya. 1 meter persegi. Volume. Jadi total untuk berapa biaya ya? Berapa biaya untuk 41,54 meter persegi? Bisa dikali saja tiga satuannya ini dengan ada 2 juta untuk pekerjaan 41,54
yang terpasti adalah 2 juta rupiah yang dibutuhkan. Ya, ya. Demikian penjelasan tentang tata cara perhitungan biaya pengecetan. Saya serahkan kepada moderator. Baik Pak. Eh, Terima kasih untuk pemaparannya Pak Kurniawan. Mungkin kita lanjut di sesi berikutnya, sesi tanya jawab ataupun diskusi kepada seluruh peserta yang bergabung. Bagaimana Pak? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand ataupun open mic ataupun bisa melalui kolom chat. Ada Silakan. yang mau dibahas atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi pada malam hari ini, perhitungan biaya pengecetan gedung yang telah dipaparkan oleh narasumber kita tadi. Atau cukup jelas mungkin nih Pak? Atau bagaimana? Saya kira cukup jelas ya. Sisa kita tahu berapa harga satuan per, kalau cat itu ya, kilogram. Kalau yang sifatnya tadi apa namanya, kuas 1 buah ya. Kalau untuk semen dia kilogram, untuk air liter. Jadi kita bisa pakai rujukan di peraturan PPR itu. Sisa kita tahu saja menghitung volume sebuah sebuah pekerjaan. Untuk harga satuan meter persegi atau satuan meter kubik, tidak susah kita menghitungnya dengan jenis perhitungan apapun. Itu yang penting kita tahu volumenya. Kita kalikan saja dengan jumlah volume pekerjaan. Demikian penjelasannya. Baik Pak. Mungkin sekian saja untuk materi kita pada malam hari ini, materi perhitungan biaya pengecetan gedung. Dan kita akan kembali lagi untuk materi terakhir nanti di esok hari ataupun hari berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.